Kemudian MK, ada sang paman di sana sebagai proksi dinasti politik dan ternyata sukses menggolkan sang keponakan. Ini adalah era runtuhnya etika kebangsaan dari seorang Jokowi. Dengan digabungkannya Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, ini benar-benar menjadi representasi harapan rakyat agar Indonesia ini dikelola oleh orang-orang yang tepat. Halo, sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, Presiden Jokowi sudah menjabat menjadi Presiden Indonesia mulai tahun 2014. Selama 9 tahun harus kita akui ada capaian-capaian yang membanggakan. Indonesia jadi berubah. Karakter kepemimpinan seorang Jokowi harus diakui luar biasa. Meskipun akhirnya di ujung pengabdian beliau menjadi seorang pemimpin negara, ada aroma pembangunan dinasti politik keluarga. Itu fakta juga. Salah satu sisi adalah keberhasilan Jokowi adalah fakta, tapi seorang Jokowi sedang membangun dinasti politik, itu juga fakta yang tidak bisa kita bantah. Semuanya by design. Termasuk bagaimana PSI, Partai Anak Muda, dikooptasi dan diarahkan sehingga putra bungsu presiden menjadi ketua umum dalam waktu yang seketika, hanya 2 hari. Kemudian MK, ada sang paman di sana sebagai proksi dinasti politik dan ternyata sukses menggolkan sang keponakan, memberikan jalan tol, dan jalan tol ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh sang keponakan, karena memang ini by design. Ada banyak ulasan, termasuk dari Profesor Yusril Iza Mahendra, bahwa keputusan MK ini adalah cacat konstitusional. Tapi kita mau bilang apa? Keputusan MK itu final and binding. Dan kenyataannya Profesor Yusril juga masih menyetujui Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Pak Jokowi dengan menggunakan amunisi keputusan MK yang katanya cacat konstitusional itu. Ya, ada beberapa perspektif masyarakat yang timbul. Yang jelas, pasca putusan MK, civil society bergerak, mahasiswa bergerak, rakyat kecil banyak yang mengelus dada. Mengapa akhirnya Pak Jokowi seperti ini? Saya pun sudah bereaksi, memberikan semacam opini bahwa ini adalah era runtuhnya etika kebangsaan dari seorang Jokowi. Itu fakta. Fatsun politik atau etika politik runtuh seketika. Karena bangunan loyalitas, kesetiaan, dan balas budi, ucapan terima kasih kepada partai yang melahirkan dan membesarkan dirinya pun diabaikan begitu saja. Ini fakta dan realita. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa sudahlah, ini sudah terjadi. Toh kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa mengelus dada. Bagi saya sekarang, Jokowi adalah masa lalu. Dan sekarang kita harus beranjak pada masa kini dan mempersiapkan masa depan. Dan menurut saya, Indonesia di masa yang akan datang, Indonesia masa depan, harus dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas rekam jejak yang bersih, mempunyai kemampuan, mempunyai visi yang benar-benar bisa membawa kita memimpin bangsa Indonesia ini masuk ke gerbang Indonesia maju. Dan ini tidak bisa kita nafikan bahwa di antara 3 pasangan calon presiden, wakil presiden, hanya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang memenuhi kriteria yang sesuai dengan harapan rakyat bisa membawa bangsa ini masuk ke Indonesia maju tahun 2045. Pada saat kita menjelang 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita harus mempersiapkan banyak hal, termasuk SDM, kemudian ekonomi,
kemudian infrastruktur, dan bangunan-bangunan fondasi yang lain untuk menuju ke 2045. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh sosok yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni. Tidak bisa coba-coba. Kalau istilahnya Pak Ahok, negara ini tidak bisa kita pertaruhkan dengan coba-coba. Coba-coba contohnya kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas sebagai seorang pemimpin negara. 3 kali Pilpres tahun 2009, 2014, 2019, Pak Prabowo tidak mampu mendulang suara yang akhirnya bisa menundukkan beliau menjadi pemimpin negara. Gagal total. Menjadi Menteri Pertahanan pun banyak masalah yang ditinggalkannya. Pengetahuan kekinian, update politik, update ekonomi, digital, dan sebagainya, Pak Prabowo jauh dari itu. Kemudian sekarang dipasangkan oleh Gibran Rakabuming Raka, sosok anak seorang presiden yang benar-benar mendapatkan privilege untuk menjadi wali kota di Solo. Ini satu pertaruhan yang sangat-sangat berisiko buat Indonesia. Dan kita tidak ingin masuk pada wilayah coba-coba. Bandingkan dengan Ganjar Pranowo. Berapa puluh tahun menjadi anggota legislatif. 10 tahun menjadi gubernur. Semua masalah kebangsaan, masalah rakyat sangat dipahami oleh seorang Ganjar Pranowo. Belum lagi sekarang ditambah dengan sosok Mahfud MD. Sosok yang paling paripurna, paling lengkap pengalamannya. Legislatif, eksekutif, yudikatif, semua tuntas dijalankan dengan baik. Dia juga tokoh yang bisa menjadi representasi dari umat Islam. Dia dari NU. Lahir, besar NU. Dan beliau menjadi satu gerbong di Gus Durian. Ini tidak bisa dibantah. Beliau juga ahli tata negara, ahli hukum. Dan satu lagi, beliau adalah sosok yang paling bernyali lah di kabinet Indonesia Maju jilid kedua ini. Kenapa? Hanya seorang Mahfud MD yang berani menyuarakan penegakan hukum. Ingat, salah satu dosen di Aceh yang dibebaskan oleh Mahfud MD melalui amnesti. Kemudian Verdi Sambo, siapa yang berteriak-teriak? Hanya Mahfud MD yang menyuarakan penegakan hukum di negeri ini. Meskipun belum rampung, belum tuntas, tapi tugas Menko Polhukam itu dilaksanakan sangat baik sekali. Kalau boleh jujur, selama Orde Baru dan Orde Reformasi sampai sekarang, Mahfud MD adalah sosok Menko Polhukam yang terbaik menurut saya. Yang benar-benar menguasai masalah. Nah, dengan digabungkannya Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, ini benar-benar menjadi representasi harapan rakyat agar Indonesia ini dikelola oleh orang-orang yang tepat. Ganjar Pranowo Mahfud adalah masa depan Indonesia. Ini sesuatu yang tidak bisa dibantah. Kita tahulah perjuangan Ganjar Mahfud untuk menjadi RI 1 dan RI 2 tidak mudah. Karena yang dilawan adalah kekuasaan. Pak Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan. Gibran Rakabuming Raka adalah anak presiden. Sudah pasti ada aroma atau dugaan, dorongan, bantuan secara langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan. Dan ini merupakan tantangan. Tapi satu hal yang saya harus optimis ya, sahabat Main TV. Tuhan itu tidak pernah tidur. Rakyat Indonesia mempunyai kedaulatan untuk memilih pemimpin yang terbaik. Rakyat Indonesia tidak akan mau coba-coba mempertaruhkan nasibnya. Katakanlah rakyat Indonesia dibuai, dimanjakan dengan berbagai bantuan sosial menjelang Pilpres tahun 2024. Itu terima saja sebagai keniscayaan bahwa ini memang uang negara yang dari rakyat untuk rakyat. Tapi manakala memilih calon pemimpin, saya mempunyai keyakinan, kecerdasan, intuisi,
dan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin terbaik itu masih ada. Jadi sehingga saya optimis. Kalau rakyat benar-benar objektif melihat 3 calon presiden dan wakil presiden ini, hanya Ganjar Mahfud yang bisa menjamin bahwa Indonesia ini benar-benar bergerak ke arah yang benar, bukan yang lain. Jadi sekali lagi saya katakan Pak Jokowi adalah masa lalu. Ganjar Pranowo adalah masa depan. Ini keniscayaan Indonesia saat ini. Terima kasih sahabat Main TV. Kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.